Siapa sangka, di balik keindahan hutan pinus yang asri di Desa Limpakus, Banyumas, Jawa Tengah, banyak orang tersesat atau bahkan hilang di sana. Mitosnya, ada sosok goib penjaga hutan pinus yang seringkali membuat para pengunjung linglung. Hutan pinus Limpakus menyajikan wisata alam yang menenangkan dan menyegarkan. Keindahan alam yang asri, udara segar, serta berbagai aktivitas menarik menjadikannya destinasi wisata yang populer di Banyumas. Para pengunjung bisa berfoto di sini dengan latar pemandangan pinus yang indah. Bagi yang suka berkemah, hutan ini juga menyediakan area untuk camping. Bisa juga jalan-jalan di jalur trekking sembari menjelajahi keindahan hutan pinus lebih jauh. Dan yang paling favorit adalah bermain di berbagai wahana permainan dan gazebo untuk bersantai. Namun faktanya, tak semua orang tahu jika sebelum menjadi kawasan wisata yang cantik seperti sekarang, tempat ini bukanlah hutan pinus, melainkan tempat warga sekitar mencari rumput sebagai pakan kambing. Hutan ini juga dulunya justru banyak ditanami pohon damar. Namun sekitar tahun 80-an, pohon damar ditebang dan hanya tersisa 1-2 batang saja. Selebihnya, kawasan ini dijadikan tempat budidaya tanaman pinus oleh Puslitbang Banyumas yang memang memiliki lahan ini sejak dulu. Hutan pinus Limpakus sempat juga dijadikan area lintasan para pecinta motor trail. Konon, di sana sering terjadi kecelakaan sehingga area itu pun ditutup. Para sesepuh kampung sekitar hutan pinus seringkali menyebut area ini sebagai Watu Lintang. Konon, dulu pernah ada fenomena batu besar bersinar yang terbang melintasi hutan pinus. Itulah mengapa daerah itu disebut Watu Lintang. Meski tak ada yang tahu pasti dari mana batu itu berasal dan tak ada pula bekas jejak mendaratnya. Ya semenjak kami ngerumput di sini, ngambil rumput di sini tuh udah tahu. Oh misalnya sama teman, kamu mau ngerumput kemana? Oh Watu Lintang. Ya kalau orang tua mengatakan bahwa itu daerah angker gitu loh. Meski tak sering terjadi, mitos tentang orang tersesat di sini sangat melegenda. Banyak yang mengaitkan fenomena ini dengan keberadaan makhluk gaib. Di sisi lain, orang yang hilang di luar hutan pinus justru pernah ditemukan berada di dalam hutan pinus. Beruntung orang itu bisa diselamatkan meski tak bisa menuturkan kronologis yang sebenarnya. Dia pergi tapi memang dia punya masalah. Itu kesini disalahin. Ya kalau begitu ketemu dia ya orangnya biasa-biasa saja. Dia minta diantar pulang, tanya alamatnya juga jelas, keluarga juga nyari. Tak hanya itu, peristiwa orang meninggal di dalam hutan pinus Limpakus pernah terjadi. Kala itu hujan besar beserta petir tengah melanda wilayah Sumbang. Naas, pengunjung yang sedang berada di sini pun tewas tersambar petir. Itu pernah ada yang trekking, terus ada yang meninggal, itu pun kecelakaan karena petir. Karena begitu ada hutan pinus ini kan mengandung, getahnya itu mengandung minyak, sehingga untuk petir itu sangat masuk sekali untuk di hutan pinus. Hari ini tim Secret Story bersama Setio Nurdiono, pelukis goib asal Aji Barang Banyumas, coba menelusuri kawasan hutan pinus Limpakus. Di setiap wilayah disebut-sebut pasti ada penunggu goibnya. Namun khusus untuk wilayah hutan pinus, menurut penerawangan Setio, sosok goib yang ada lebih banyak dan beragam. Dan salah satu yang paling mendominasi adalah sosok goib menyerupai manusia yang tampak sebagai penjaga dari wilayah setempat. Kan pernah ada mitos gitu, nggak tahu mitos atau cerita warga gitu kayak orang tuh kesesat gitu. Iya, di sini memang ada kejadian yang model kayak gitu, tapi waktunya nggak sering, hanya 1-2 jeda per tahunnya beda. Yang paling senang usil yang paling belakang kayak gitu kan, yang depannya kan nggak tahu. Di sisi lain, bangsa siluman juga banyak menempati beberapa area di hutan pinus Limpakus. Hanya saja menurut Setio, sosok itu tak begitu jelas asal-usul dan bentuknya.
Namun, Setio memberi gambaran bahwa mereka memang berjumlah banyak dan tersebar di mana-mana. Pas kita jalan itu kan ada satu gitu, terus kita di sekitar sini juga ada. Di awal sih juga ada ya? Iya, tapi familiar lah. Nggak terlalu sering. gede sih, tapi suka menyapa apa ya. Maksudnya orang baru gitu kan, kadang untuk lebih kayak orang semi perkenalan. Dengan kemampuan yang ia miliki, Setio coba menggambarkan sosok goib yang tadi disebut sebagai si penjaga wilayah. Sedikit demi sedikit, arsiran pensil Setio mulai menggambarkan sosok goib itu. Tak perlu menunggu lama, kini tertangkap jelas guratan sosok pria lengkap dengan penutup dan pakaian khas Jawa. Sosok pria ini ternyata merupakan utusan dari penguasa wilayah untuk menjaga pos atau gerbang depan serta menyambut tamu yang datang. Kalau memang kita diperkenalkan oleh beliau sampai pos gitu kan, nanti beliau lapor dulu ke yang punya kawasan. Itu sudah di pos, silahkan mau katakanlah dipersilahkan masuk atau hanya untuk titip pesan sudah sampai kayak gitu. Konon, sosok goib yang enggan disebutkan namanya ini sering berjaga di pos pada pukul 1 siang. Ia bertugas mengontrol serta menyaring pengunjung berdasarkan niat dan tujuan mereka. Tak heran, pengunjung yang tidak terpantau oleh penjaga bisa menyebabkan mereka tersesat. Sedangkan perasaan linglung yang sering menimpa orang tersesat erat kaitannya dengan energi mereka yang terserap habis karena berada di alam goib. Ibaratnya jam 1 lah, orang yang tanda kutip disesatkan itu belum mendekati jam 1 atau sudah jam 1 kayak gitu. Hanya orang yang dibawa itu terkuras energinya, kayak semacam kerasanya enggak jauh padahal udah dibawa muter-muter kayak gitu kan, berarti energinya habis. Bersama Setio, kami pun melanjutkan penelusuran ke titik lain di mana ada sosok astral lain yang lebih mengerikan jika amarah mereka terpancing oleh ulah manusia. Lagi-lagi, Setio berusaha menggambarkan sosok goib itu melalui goresan pensilnya. Berbeda dengan sosok sebelumnya, sosok kali ini berwujud perempuan cantik yang mengenakan mahkota. Sebenarnya wujud lelembut ini perpaduan dari tubuh manusia dan hewan. Sayangnya bentuk tubuh dari pinggang hingga ke bawah tak bisa divisualisasikan. Beliau memang dari kalangan yang tinggi, cantik-cantik, karena memang beliau perwakilan yang ditunjuk dengan 1-2 kelebihan. Ketika ada tamu yang datang dari kasta bawah, beliau bisa kayak seperti orang bawah. Kasta atas, beliau bisa. Tapi tujuan yang baik, beliau juga membalas dengan yang baik, kayak gitu. Perempuan cantik setengah manusia, setengah hewan ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada makhluk astral sebelumnya, bahkan disebut sebagai ratu lelembut di wilayah setempat. Karenanya, ratu yang memimpin kekuasaan wilayah setempat bisa berubah wujud menyesuaikan lawan bicaranya. Ya, beliau langsung turun tangan ingin meng-cross-check lah siapa tamunya. Kalau kayak pesugihan dengan tujuan yang nggak baik versi kebanyakan orang kayak gitu, beliau akan murka dengan kekuatannya. Bukan berarti hutan pinus Limpakus sangat angker dan menyeramkan. Hingga siapapun ke sini bisa terancam bahaya. Pengelola wisata selalu berupaya untuk menepis mitos tempat wisata ini dengan mengadakan syukuran setiap tahun dan membuat pos jaga di beberapa titik rawan. Syukuran bahwa kami bisa melakukan dengan baik, minta kepada Yang Kuasa untuk diberi keselamatan sama teman-teman semua yang beraktivitas, termasuk kepada pengunjung.
Liburan ke tempat wisata alam sebenarnya sah-sah saja. Apalagi jika memang tujuannya baik, bukan untuk hal-hal yang dilarang norma ataupun agama. Namun, manusia selalu hidup berdampingan dengan makhluk gaib. Tak ada salahnya untuk selalu menghormati keberadaan mereka dimanapun kita berada.